Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita cintai, kita muliakan Gurunda mulia Buya Yahya beserta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada beliau segala kemudahan dunia akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memberikan pada beliau usia panjang, ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita semuanya panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan setiap urusan kita, urusan orang tua kita, urusan guru-guru kita semuanya, urusan dunia akhirat kita dan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci yang sangat dirindukan kedatangannya oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alam semesta ini juga merindukan kehadiran bulan suci Ramadan seperti ini. Maka alhamdulillah kita sebagai umat baginda Nabi alaihi wasallam telah dipertemukan dalam bulan suci Ramadan pada tahun 1446 Hijriah sekarang ini. Alhamdulillah. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui tentang definisi puasa yang telah kita bahas pada kultum sebelumnya, alhamdulillah kita lanjutkan ke dalam pembahasan berikutnya tentang syarat berpuasa. Syarat berpuasa. Maka di dalam kitabnya para orang salafus saleh mereka membagi, ya. Di antaranya dalam kitab daripada Al-Yaqut An-Nafis, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri rahimahullah taala. Beliau di dalam kitabnya membagi daripada kewajiban berpuasa. Syarat berpuasa itu ada dua bagiannya. Yang pertama syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah. Nah, yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Nah, ini dua-duanya perlu kita ketahui dan juga perlu kita pelajari bersama untuk kita terus bisa berkesinambungan untuk mempelajari syariat baginda Nabi alaihi wasallam dengan sempurna tentunya. Maka di sini insya Allah dalam pembahasan sekarang ini kita akan bahas tentang syarat yang pertama, ya, syarat wajib dalam berpuasa. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang syarat sahnya berpuasa. Yang syarat wajib berpuasa di dalam kitab tersebut, Al-Imam menyampaikan bahwasanya syarat wajib berpuasa itu ada 5 hal. Ada 5 hal syarat wajib berpuasa, ya. Yang pertama adalah seseorang itu harus beragamakan Islam. Nah, syarat yang pertama, syarat wajibnya berpuasa adalah bagi seorang yang beragama Islam. Kita faham dan kita ketahui bahwasanya orang yang di luar agama Islam, maka mereka tidak wajib berpuasa. Biarpun pada akhirnya nanti di akhirat mereka ada pertanggungjawaban untuk meninggal di atas mereka tidak melakukan hal-hal atau juga syariat baginda Nabi alaihi wasallam daripada berpuasa, sholat dan lain sebagainya. Maka di sini syarat yang pertama, syarat wajib berpuasa yang diperuntukkan hanya umat Islam atau umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua at-taklif, ya. Syarat yang kedua adalah taklif. Maksudnya apa taklif? Taklif adalah yang di masyarakat kita dikenal dengan akil baligh, ya, yang di masyarakat kita dikenal dengan akil baligh. Itu adalah taklif. Jadi seseorang yang sudah masuk ke dalam usia baligh, usia baligh, jelas, ya, kita paham bahwasanya baligh adalah ada tanda-tandanya. Nah, maka itulah seorang yang sudah mukallaf. Yang sudah taklif adalah seorang yang sudah mukallaf. Maka dia wajib menjalankan puasa, ya, wajib terhadapnya berpuasa. Nah, jadi syarat yang wajib yang kedua adalah mukallaf. Yang mukallaf itu tadi akil dan baligh. Orang yang berakal kemudian juga udah masuk usia baligh. Nah, usia baligh jelasnya mungkin lebih detailnya ada di dalam pembahasan guru mulia kita Buya Yahya berkaitan dengan baligh, ya. Tapi kita kupas secara ringkas di sini. Mungkin tanda daripada orang yang sudah akil baligh adalah diantaranya adalah tiga tanda, ya. Yang pertama adalah sudah terjadinya pada diri seorang laki-laki terjadinya keluar mani,
ya, tanda bagi seorang anak laki-laki ketika dia udah bermimpi ya, bermimpi basah melakukan suatu hubungan di dalam mimpinya misalnya tadi kan, dalam mimpinya, maka seorang ketika keluar bermandi seperti itu, maka dia sudah balik. Kemudian untuk seorang perempuan, maka tanda baliknya seorang perempuan adalah keluarnya darah haid. Ini baik itu usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, tapi hijriyah tentunya hitungannya. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah bahwasannya ketika dalam anak seorang dalam diri seorang anak laki-laki misalkan belum terdapat dalam dirinya mimpi basah atau juga keluar mani, kemudian dalam diri seorang anak perempuan juga belum keluar darah haid, maka batasannya adalah sampai 15 tahun hijriyah. Ketika tanda tersebut terdapat, kalau dua tanda tersebut terdapat dalam seorang anak laki-laki dan anak perempuan, maka sudah balik. Maka ketika seorang anak tersebut sudah balik, maka wajib teratasnya melakukan ibadah puasa. Nah ini yang syarat yang kedua. Syarat wajib yang kedua adalah mukallaf. Yang ketiga adalah al-itaqah. Yang itaqah adalah maksudnya apa? Mampu atau juga punya kekuatan untuk melakukan puasa. Punya kekuatan untuk melakukan puasa. Kalau misalnya seseorang dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan tidak mampu, anggap aja sudah sepuh ya, sudah sepuh biasanya kan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan puasa. Maka tidak wajib teratasnya melakukan puasa. Tetapi tidak wajibnya bukan berarti dia meninggalkan puasa begitu saja. Ada di sana dibayar dengan fidyah ya, sebutnya fidyah. Kalau misalkan kita punya orang tua, baik ibu atau ayah atau juga nenek atau kakek yang sudah sepuh, udah lanjut, jangan dipaksakan oleh kita untuk melakukan puasa tadi. Kenapa? Karena bagi mereka tidak wajib. Karena mereka tidak, kalau misalkan anggap saja puasa, dipuasakan, mungkin baru di pertengahan anggap aja jam 11 siang udah lemah misalkan badannya, udah tambah melemah badannya. Maka tidak wajib atas mereka untuk melakukan ibadah puasa. Maka ini itaqah adalah mampu mereka melakukan puasa. Jadi apabila seseorang mampu untuk melakukan puasa, maka wajib teratasnya melakukan puasa. Yang syarat yang keempat adalah sehat, dalam keadaan sehat. Maka bagi orang yang dalam keadaan sakit juga tidak wajib terhadapnya untuk melakukan puasa. Boleh orang dalam keadaan sakit tidak melakukan puasa. Maka para anak-anak yang soleh-soleha ini nggak boleh memaksakan puasa terhadap orang tua yang dalam keadaan sakit atau yang sudah jompo atau udah sepuh tadi untuk melakukan ibadah puasa. Nah, biarpun pada hakikatnya puasa adalah wajib, tapi tadi syarat ini harus kita ketahui. Syarat sehat, kemudian juga itaqah, mampu, kemudian dalam keadaan sehat. Jadi kalau dalam keadaan sehat silahkan melakukan puasa. Kalau dalam keadaan sakit maka ditangguhkan puasanya sampai kapan? Sampai nanti kalau misalnya udah keluar bulan suci Ramadan, maka dia melakukan puasa secara qadha. Jadi qadha. Nah, ini. Kemudian syarat yang kelima adalah al-iqamah. Jadi al-iqamah itu bukan seseorang yang dalam keadaan musafir. Jadi seseorang dalam keadaan mukim, kita misalkan berada di satu tempat, tidak dalam keadaan bepergian, beperjalanan, maka dalam keadaan mukim seperti itu kita diwajibkan terhadap kita untuk melakukan puasa tadi. Nah ini iqamah, mukim di satu tempat, tidak dalam keadaan bepergian atau seorang musafir. Nah, kemudian musafir pun jelas ya, kalau misalnya seorang melakukan musafir atau seseorang melakukan safar, bepergian atau perjalanan, itu juga tidak semua perjalanan diperkenankan untuk meninggalkan puasa atau membatalkan puasa. Ya, jadi perjalanan diantaranya adalah lebih daripada 84 km ya, diantaranya. Kemudian perjalanannya dimulai sebelum waktu tulu'ul fajar. Jadi dimulainya di malam hari. Ya, di malam hari berangkat, kemudian pas pagi hari misalkan dalam keadaan di perjalanan dia lemah atau juga lemas atau lain sebagainya, nggak bisa melakukan puasa, silahkan untuk berbuka. Dan itu adalah rukhsah dari syariat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jadi 5 hal ini syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah disebutkan taklif atau mukallaf, seorang sudah mukallaf. Yang ketiga al-itaqah, mampu untuk melakukan puasa, tidak dalam keadaan sudah sepuh, jompo dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sehat, dalam keadaan sehat jasmani. Kemudian juga yang kelima adalah dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan bepergian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semuanya kesehatan lahir batin, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita segala kebaikan, segala kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di Ramadan di tahun sekarang ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, agar supaya kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.